Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kesudo Puzzle. Puzzle kedua dari seri Sudoku Jewels and Duality. Dan spoiler juga, ini adalah puzzle yang saling terhubung semua. Jadi kalau kalian belum cek untuk video pertama atau puzzle ini, kalian bisa cek semua. Linknya ada di deskripsi video di bawah, beserta playlistnya juga untuk video seriesnya. Oke, dan kita akan melihat untuk Grid Sapphire di sini ya. Oke, di sini saya akan buka linknya. Dan di sini kita punya, hmm, ada beberapa garis biru di sini ya. Oke, fill the grid. Oh, wow. Ini pertama kali juga di channel ini ya. Kita akan bermain Octo Quadri. Jadi Octo Quadri itu adalah grid 6 kali 6, tapi untuk angkanya itu adalah angka 1 sampai 9 ya. Masih sama, tidak boleh ada angka yang berulang pada baris satu kolomnya, tapi kita menggunakan angka 1 sampai 9 dan boxnya itu adalah box 3 kali 3 ya untuk berisi semua angka dari 1 sampai 9. Nanti bakal sangat seru banget sih ini. Dan juga kita punya gray lines are index lines, oke. Okay. Blue lines are index lines too, but they are also Regensum lines. Jadi ini aspek dualitinya sudah mulai ada di sini ya. Kita punya ada aspek duality di mana garis biru itu merupakan Regensum lines dan juga garis index lines. Tapi juga ada garis yang abu-abu yaitu index lines yang biasa saja. Oke, box order divided blue lines into segments that have the same sum. Oke, this sum is to be determined for each line. Yap, ini peraturan Regen sama yang biasa dan saya akan coba buat dulu untuk peraturan bahasa Indonesianya. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan Sapphire ini. Tadi saya bilang octo quadri ya, padahal yang benar nama gridnya itu adalah quattro quadri di sini. Dan peraturannya adalah aturan quattro quadri berlaku. Kalau kalian belum tahu, kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga tidak ada angka yang berulang pada suatu baris, suatu kolom, atau suatu kotak 3 kali 3. Gak ada masalah kalau baris itu hanya 6 petak saja, suatu kolom hanya 6 petak saja. Yang penting angka di situ harus berbeda semua atau tidak ada angka yang berulang. Dari suatu baris harus berbeda semua, suatu kolom angkanya harus berbeda semua, dan suatu box angkanya harus berbeda semua. Dan kita punya peraturan garis abu-abu di sini adalah index lines dan garis biru di sini adalah index lines juga, tapi juga merupakan garis Regensum lines. Ada aspek duality di situ. Di mana peraturan index lines adalah angka pada posisi n di sepanjang garis, posisi dibaca dimulai dari berlian, mendekat posisi di sepanjang garis di mana n berada. Jadi um, angka di sini ini adalah posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5 dan angka di sini misalkan ini adalah posisi 2 itu menandakan di mana angka 2 berada pada garis tersebut. Jadi misalkan ini adalah angka 4 di sini, berarti angka 2 pada garis tersebut ada di posisi keempat yaitu di sini. Karena ini adalah posisi kedua, maka dia akan menandakan di mana angka 2 berada pada garis tersebut, yaitu di posisi keempat, 1, 2, 3, 4, kita harus menempatkan angka 2 di sini. Lalu kita punya Regensum lines di mana garis perbatasan wilayah akan membagi garis biru menjadi beberapa segmen dan setiap segmen pada garis tersebut memiliki jumlah total yang sama. Oke, jadi kita harus membagi menjadi beberapa segmen ya. Dan segmen-segmen tersebut harus berbeda ketika dia keluar dari box tersebut. Jadi dua petak ini menjadi sebuah segmen dan keluar dari box ini maka menjadi sebuah segmen yang baru dan masuk lagi ke boxnya, tapi ini menjadi sebuah segmen yang baru karena ini sudah keluar dari box ini dan kemudian masuk lagi sehingga menjadi segmen yang baru dan keluar lagi dari box ini menjadi segmen yang baru di sini dan ini menjadi sebuah segmen juga. Dan nantinya untuk angka-angka pada setiap segmen ini dia harus berjumlah sama gitu. Jadi kalau misalkan ini jumlahnya adalah 9 mungkin, maka ini juga jumlahnya 9, setiap segmennya tersebut berjumlah 9 nantinya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Sapphire. Mari kita langsung saja untuk resettlement-nya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi mungkin puzzle-puzzle di series ini itu tema utamanya adalah index line sekali ya, dan dia memiliki beberapa peraturan duality dengan beberapa garis-garis lainnya mungkin di sini. Dan seperti biasa ya, Marty Series ini membuat puzzle-puzzle dengan visual yang sangat enak banget gitu untuk dipandang, benar indah banget, luar biasa sekali di sini. Oke, tapi gimana cara kita menyelesaikan puzzle ini di sini ya? Legend some lines ya. Tapi yang kita sudah pelajari di puzzle kemarin itu di index lines ini dia harus berisi semua angka dari 1 sampai panjang garis tersebut ya. Jadi kalau misalkan di sini berarti dia harus berisi 1 sampai 5 karena dia ini adalah posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5
Ini akan menandakan di mana angka 1 berada, maka pasti akan ada angka 1 di garis tersebut. Ini akan menandakan bahwa angka 2 di mana di garis tersebut, berarti harus ada angka 2 dan seterusnya hingga angka 5. Jadi kalau ini 5 petak, maka harus berisi 1 sampai 5. Ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka harus ada 1 sampai 6 pada garis tersebut ya. Berarti angka tinggi itu lumayan terbatas ya. Dan juga tadi kalau misalkan 1 sampai 5, maka angkanya harus beda semua kan ya berarti. Nggak boleh ada angka yang berulang pada suatu garis indeks lines ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti karena ini harus beda semua dalam garis tersebut, kita harus menempatkan angka 9 berarti ya. Kalau misalkan kita harus tempatkan di sini lah intinya, karena ini adalah sebuah segmen, ini sebuah segmen, ini sebuah segmen, dan ini sebuah segmen juga, dan angka tertinggi pada segmen tersebut pasti nggak boleh ada di domino di sini ya, petak yang segmen yang 2 petak, karena kalau ada 9 pada garis tersebut, 9 tambah 1 minimal banget, angka di sini harus berjumlah 10 atau lebih, dan itu nggak mungkin. Jadi 9 yang kita tahu garis ini merupakan indeks line juga, jadi harus berisi angka yang berbeda semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka pasti ada angka 9, hanya bisa di sini sekarang. Oke, dan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka angka 5 harus berada pada posisi ke-9, yaitu di sini berarti, pada index lines-nya. Dan karena ini, berarti setiap segmennya jumlahnya 9 sekarang ya, Regent Sum Lines, 9, 9, 9, 9, 9, ini harus berjumlah 9, yaitu 4 di sini. Dan kalau ini menandakan posisi ke-8 berarti ya, ada di posisi keempat, yaitu di sini sekarang. Oke, maka ini jumlahnya 9 harus 8 tambah 1. Dan 1 di sini menandakan angka 3 ada di posisi ke-1 di sini. 3 harus berjumlah 9 dengan angka 6. Dan ini menandakan di mana angka 2 berada, yaitu di posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Dan 2 dan 7 berarti ya, untuk berjumlah 9 di sini. Wow, langsung bisa diselesaikan semua ya menurut kayak dengan gabungan Regent Sum Lines dan juga indeks di sini. Luar biasa banget. Oke, tapi kita punya ini juga ya, 5 mengindeks angka 1 di sini. Enggak, sorry, 5 mengindeks angka 3. Sorry. Masih butuh sedikit penyesuaian saya di sini untuk peraturannya ya. 5, 3. Oke, tapi karena dia harus berisi angka 1, 2, 4 ya. Kita harus berisi angka 1 sampai 5 untuk garis indeks lines ini. Di mana angka 4, dia nggak boleh berulang pada boxnya, makanya bisa di sini sekarang. Dan ini mengindeks dirinya sendiri ya, jadi sudah pasti oke. Dan satu mat ke atas selesaikan 21 kita. Oke, jadi garisnya sudah oke. Di box ini kita masih butuh angka 7 dan 8, oleh Sudoku bisa kita selesaikan. Lalu di mana lagi yang menariknya? Berarti kan untuk angka 6 dan 9, dia harus muncul di 3 petak ini ya, di box tersebut. Berarti dua angka di sini, dia hanya bisa dipilih dari 1, 5, atau 8 saja. Nggak mungkin 6, 9, nggak mungkin 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti seluruh angka di sini, dia hanya bisa dipilih dari 1 sampai 6. Nggak mungkin ada angka 7, 8, 9. Karena ini hanya 6 petak saja pada garisnya. Jadi nggak mungkin 8, ini nggak mungkin 9 sekarang. Oke. Dan ini menandakan di mana angka 5 berada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 antara di sini yaitu petak kita sendiri. Atau ini 1 mengindeks angka 5 di sini. Ini masih oke deh dua-duanya. Tapi angka di sini juga harus dipilih dari 1 sampai 6. Nah, mungkin 1, 2, 3, 4 oleh Sudoku melihat ke petak ini, maka dia harus 5 atau 6. Tapi kalau dia 5, dia akan mengindeks angka 6 di sini. Dan itu nggak mungkin. Jadi ini harus 6 saja. Ini nggak mungkin 6 lagi. Dan kita tersisa angka 1 sampai 5 ya. Mungkin kita pensamakan aja lah ya, biar lebih mudah untuk melihatnya. Ini nggak mungkin 1 atau 2 pada kolomnya. Ini nggak mungkin 1, 4, 5 pada Sudoku juga. Ini nggak mungkin 2 atau 4 oleh kolomnya. Dan ini nggak mungkin 3 atau 1 ya. Jadi ini nggak mungkin 1, 3. Ada yang menarik nggak yang bisa kita lakukan eliminasi sini ya? Ada sih, tadi dengan angka di sini ya. Dia antara mengindeks angka, ini adalah angka 5, dan mengindeks dirinya sendiri, atau satu di sini dan mengindeks angka 5 di sini. Maka 5, karena kita tahu nggak boleh berulang pada garisnya, dia hanya bisa di sini atau di sini, misalnya nggak bisa angka 5 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 5. Oke. Ini mengindeks angka 2, dia antara di sini atau di sini, tapi nggak mungkin 3 lagi karena ini bukan angka 2, maka dia harus 2 berarti. Dan ini nggak mungkin 2 berulang pada garisnya, ini harus 4. 4 mengindeks dirinya sendiri ya. 2 dan 4 mengindeks dirinya sendiri, jadi masih oke. Dan 4 nggak boleh berulang pada garisnya.
Jadi kayaknya ini belum bisa kita selesaikan di sini ya. 5, 1 itu nggak ada masalah. Kalau ini 5, 5, 3, 1. 5, 3, 1 itu kayaknya mengindeks semuanya masih oke. Satu di sini membuat menjadi 3, dia menjadi 5. Dan itu indeksnya sudah pasti aman ya. Tinggal kita pastikan aja ini merupakan angka yang berbeda berarti sekarang. Jadi sudah pasti nggak ada masalah di situ. Oke, kalau indeks di sini mungkin garis ini. Oh, bentar-bentar. Jangan lupa untuk Regin Lens ya. Karena ini juga kan um, garis Regin Lens. Dua angka di sini minimal jumlahnya 7. Maka ini juga harus minimal 7. Makanya bisa 3 di sini. Ini 5, ini 1 ya. Berarti nggak boleh berulang pada garisnya 5. Dan ini jumlahnya 7. 7, 7 sudah oke. Ini bukan 1 lagi sekarang. Dan kita butuh 5 di box ini. Hanya bisa di sini oleh Sudoku. 8, 9 yang tersisa. Dan menariknya ini adalah ada sebuah visual yang tidak ada pada peraturannya ya. Jadi mungkin ini berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk memikirkan peraturannya nanti. Cuman kita pikirkan nantilah setelah puzzle selesai. Oke. Em, lalu gimana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka angka di sini harus dipilih dari 1 sampai 7. Kalau 7 petak. Maka 3 dan 4-nya hanya bisa di box ini karena nggak mungkin berulang pada boxnya. 3, 4 di sini ya. Dan 1, 2, 5 dia harus ada di garis ini nantinya. 1, 2, 5. Satunya menariknya dia hanya bisa satu tempat, nggak mungkin di kolom ini atau di baris ini. Satunya hanya bisa di sini sekarang. Satu nggak mungkin berulang pada boxnya. 25 berarti nggak mungkin di box ini atau di petak ini, makanya bisa dua tempat. Tapi ada 5 juga untuk membantu menyelesaikan 25 kita. Oke. Oh, bentar, bentar, bentar. Harusnya dari awal kita bisa, harusnya dari awal saya bisa notice ini sih, karena kita tahu angkanya itu dipilih dari 1 sampai 7 dan ini merupakan dua segmen yang berbeda ya. Segmen ini berjumlah sama dengan dua segmen ini. Dan kalau 1 sampai 7 kita jumlahkan itu adalah 28 ya. Maka kita harusnya tahu jumlah masing-masing segmennya itu adalah 28 dibagi 2 yaitu 20 28 20 21, 28 dibagi 2 yaitu 14. Setiap segmennya berjumlah 14. Sama juga kayak misalkan di sini karena bisnis 1 sampai 6 dan ada 3 segmen. 1 sampai 6 kalau kita jumlahkan adalah 21. 21 dibagi 3 berarti ya. Masing-masing segmen itu berjumlah 7. Jadi harusnya ada deduksi seperti itu yang bisa kita dapatkan dari awal tadi. Tapi ya nggak apa-apa. Ini berarti jumlahnya 14 ya. 14, 7 di sini, maka harus ada 6 untuk menemaninya agar berjumlah 14. Oke, nice. Berarti kita tersisa 3, 4, dan 7 ya yang belum muncul pada garis tersebut. Di box ini kita masih butuh 9 dan 6. Kalau sudah saja kita bisa selesaikan. Ada indexing yang bisa kita lakukan ya, tapi coba kita lihat dulu yang lainnya. 7 di box ini mungkin sini atau di barisnya, makanya bisa sini. Dan tersisa 8 dan 9 di sini ya. Oke, kita coba melakukan indexing sini. Ini angka 1 ya, ini menandakan di mana angka 1 berada pada garisnya, maka dia hanya bisa 1, 4 ya, posisi keempat di sini. Dan ini menandakan di mana angka 2 berada, maka posisi ke-7, 7, 2, dan 27 dia mengindeks satu sama lain ya, menariknya. 14 dan 72 indeksnya ini seperti antara dia mengindeks dirinya sendiri atau mengindeks satu sama lain menariknya. Tapi ya kita butuh 3 di sini dan ini mengindeks angka 3 dirinya sendiri. Ini dirinya sendiri, ini dirinya sendiri semuanya dan sisanya mengindeks satu sama lain. Itu pasti oke di situ. Dan 8 buat ini 9, ini 8 oleh sebelku dan yang terakhir adalah 8 dan 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu video selesai ya untuk Sapphire. Wow, interaksi yang sangat menarik banget ternyata ya bisa ditimbulkan dari index lens yang digabungkan juga dengan Regensum lens. Dari segi index lensnya kita langsung tahu komposisi dari garis tersebut berisi angka apa aja, maka otomatis dari Regensum lensnya kita langsung tahu untuk segmen-segmen tersebut harus berjumlah berapa. Luar biasa banget dibuat oleh Multithesis ini, dan ini juga pertama kali banget kita bermain Quattro Quadri ya di channel saya ini, dan puzzle benar-benar seru banget untuk dimainkan. Tadi di ending juga ada custom text-nya ternyata ya, bahwa tadi dibilangnya sukses you now know the value of Sapphire, dan sepertinya saya sudah mulai tergambar ya apa yang perlu dilakukan untuk Jewels and Duality di sini. Tapi nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya kalau sudah mencapai tahap tersebut. Oke, dan terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.